Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 27 Juli 2020. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan
suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah mencermati kebiasaan. Apakah Anda pernah mencoba menghitung langkah kaki Anda setiap hari? Saya pernah mencoba menghitung langkah kaki saya dengan menggunakan aplikasi di smartphone. Ternyata setiap hari saya berhasil mencapai 6.000 sampai 7.000 langkah dengan jarak tempuh 4 km dan membakar 350 kilokalori. Betapa terkejutnya saya mengetahui hal ini. Langkah-langkah kecil saya kalau dikumpulkan ternyata banyak juga. Tanpa saya sadari, setiap hari saya bisa berjalan sejauh 4 km. Saya kemudian berusaha untuk menjadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Secara berkala, saya menaikkan target langkah harian. Hal ini berdampak pada kesehatan saya. Saya menjadi lebih bugar. Saudara terkasih, hal-hal kecil seperti yang saya ceritakan tadi ibarat biji sesawi yang kecil. Sungguh tidak diperhitungkan, tetapi punya dampak yang luar biasa. Biji sesawi itu amat sangat kecil. Ia tumbuh perlahan-lahan, berkembang seiring waktu. Suatu saat, itu berkembang menjadi pohon yang besar sekali. Demikian juga dengan diri kita. Kebiasaan-kebiasaan harian kita tanpa disadari akan mempengaruhi kesehatan, membentuk kepribadian kita, dan menentukan kesuksesan kita. Contohnya, kalau kita biasa hidup boros, kita akan sulit menata keuangan kita. Tanpa sadar, kita terarah menjadi orang yang konsumtif dan hedonis di kemudian hari. Sebaliknya, kalau kita biasa hidup hemat, maka kita akan mudah mengatur keuangan kita. Di kemudian hari, kita menjadi pribadi sederhana dan ugahari. Kalau kita terbiasa makan yang enak-enak, lambat laun kesehatan kita akan terganggu. Sebaliknya, kalau kita biasa memperhatikan asupan gizi kita, maka tubuh kita pun akan sehat. Jadi, kebiasaan-kebiasaan di masa saat ini akan menentukan nasib kita di masa yang akan datang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mencermati kebiasaan kita. Baiklah kita meninggalkan kebiasaan buruk dan mempertahankan kebiasaan yang baik. Meninggalkan kebiasaan buruk itu memang tidaklah mudah. Namun, lebih baik lagi kita bersusah-susah sekarang daripada kita menderita di masa yang akan datang. Tetapi dengan bersikap demikian, hidup kita akan lebih berkualitas. Benarlah pantun berikut ini. Berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita juga perlu memperhatikan dengan serius kebiasaan-kebiasaan baik kita. Kita belajar untuk setia dan berkomitmen. Kalau perlu kita menciptakan target agar kita semakin termotivasi. Niscaya kita akan menyambut masa depan yang lebih baik lagi. Semoga demikian. Amin.